Perkenalkan, nama saya Alvin Kurniawan. Saya sekolah di Usuluddin Singkawang dan duduk di bangku kelas 10A. Adanya saya di sini ingin menjelaskan faktor, dampak, dan cara penyelesaian dari kerusakan alam. Kita akan membahas yang pertama. Yang pertama ada kebakaran hutan. Kebakaran hutan adalah bencana yang menghanguskan bagian-bagian hutan yang sudah kering, atau bahkan yang masih basah juga bisa dihanguskan oleh kebakaran hutan tersebut. Mari kita bahas penyebab-penyebab kebakaran hutan. Yang pertama, oleh ulah manusia sendiri, seperti membuka lahan dengan cara membakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Itu dapat menyebabkan kebakaran hutan dan juga berisiko sangat besar. Yang kedua, selain oleh manusia itu sendiri, kebakaran hutan juga dapat dipicu oleh alam itu. Salah satunya seperti sambaran petir yang mengenai pohon kering. Selain oleh tindakan manusia dan juga alam itu sendiri, kebakaran hutan juga dipicu oleh faktor yang tidak disengaja, seperti terputusnya kabel listrik, yang juga dapat menyebabkan kebakaran hutan. Dampak-dampak dari kebakaran hutan. Yang pertama, dampak terhadap kesehatan manusia. Salah satunya adalah karena asapnya yang sangat tebal dan dapat mempengaruhi pernapasan, dapat menyebabkan penyakit asma. Setelah itu ada influenza dan juga sakit paru-paru. Yang kedua, dampak terhadap lingkungan. Yang pertama adalah hilangnya habitat flora dan fauna, dan yang kedua adalah menggundulnya hutan karena efek kebakaran tersebut. Yang ketiga, ada dampak terhadap iklim dan atmosfer. Pelepasan zat CO2 atau karbon dioksida yang dalam emisi besar dapat menyebabkan pemanasan global dan juga berpengaruh pada manusia. Keempat, ada dampak terhadap ekonomi. Dampak terhadap ekonomi salah satunya adalah hilangnya jalur untuk transportasi. Yang kedua ada penutupan sekolah. Yang ketiga adalah hilangnya bahan industri seperti kayu. Adapun cara pencegahan kebakaran, yang pertama adalah larangan membakar atau menggundulkan pohon-pohon untuk lahan pertanian yang dapat menyebabkan efek kebakaran tersebut. Dan yang kedua ada patroli atau pengawasan. Petugas-petugas yang sudah ditunjuk diharuskan untuk berpatroli dan pengawas untuk menjaga agar tidak terjadi kebakaran. Edukasi masyarakat. Mengajak untuk masyarakat tidak melakukan penyebab-penyebab kebakaran hutan, seperti membuang puntung rokok dan juga penggundulan hutan. Yang keempat ada kepatuhan terhadap hukum. Semua masyarakat diwajibkan untuk patuh terhadap hukum dan tidak melanggar hukum-hukum tersebut. Dan pembahasan yang kedua, kita akan membahas tentang pencemaran air. Pencemaran air adalah di mana kondisi air mengalami pencemaran atau sudah tidak layak untuk dihuni oleh makhluk-makhluk hidup dan juga berisiko menyebabkan kematian terhadap makhluk hidup. Kita akan membahas penyebab pencemaran air oleh ulah manusia. Membuang sampah secara sembarangan ke selokan ataupun ke sungai dapat menyebabkan pencemaran terhadap air. Dampak-dampak dari pencemaran air. Yang pertama adalah matinya makhluk-makhluk hidup yang berada di dalam air tersebut seperti ikan dan komponen biotik lainnya. Dan yang kedua adalah pencemaran ekosistem. Air yang tercemar akibat dari pencemaran air tersebut menyebabkan rusaknya dari rantai ekosistem. Adapun cara-cara dari pencegahan pencemaran air adalah yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan ke air, dan yang kedua, menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan seperti deterjen yang ramah lingkungan dan mudah terurai. Dan yang ketiga, mengelola limbah dengan baik. Dan keempat adalah
mengajak semua masyarakat agar patuh terhadap hukum. Itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan sampai jumpa di lain waktu.